video kali ini, saya akan menampilkan satu buah kegiatan konseling individu dengan permasalahan klien, yaitu klien di sini merupakan mahasiswa PPG yang sering menunda mengerjakan tugas-tugasnya karena merasa jumlah tugas terlalu banyak. Tugas dianggap sulit dan tenggat waktunya yang cukup lama. Akibatnya, konseli menjadi terlalu santai, tidak segera memulai pengerjaan tugas, hingga akhirnya tugas menumpuk menjelang deadline dan menimbulkan stres pada konseli. Oke, baiklah, pada sesi konseling nanti saya sebagai konselor akan menggunakan penerapan Cognitive Behavior Therapy atau yang kita kenal dengan CBT. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Saya Yeni Rozana Mayanti. Dipanggil dengan nama Mbak siapa? Kalau panggilan saya itu Mbak Yeni. Oh, Mbak Biasanya Yeni. dipanggil Mbak Yeni sih. Jadi kita sepakat Mbak Yeni ya. Iya. Sebelumnya kalau boleh tahu, Mbak Yeni tadi kesini pakai apa? Sebelum saya kesini tadi saya naik motor sih Mbak, pergi sendiri. Mbak Yeni ini bukan yang menghubungi saya tadi malam ya? Iya betul. Oh iya, kalau boleh tahu dapat nomor saya dari mana? Oh itu saya dapat nomor Mbak dari salah satu teman saya, teman kuliah sih Mbak. Mbak tahu namanya Cynthia nggak? Oh, Mbak Cynthia itu, iya, yang orang daerah Beteng Kepayang situ ya? Iya betul. Oh iya. Iya saya kan ada teman tuh Iya. namanya Mbak Cynthia. Dia tuh sebelumnya pernah konseling katanya sama Iya, Mbak. betul. Jadi dia tuh cerita tentang prosesnya kayak gini, cerita-cerita. Kalau misalnya ada masalah ya daripada kita cerita sama teman, lebih baik cerita sama seorang yang profesional gitu. Iya. Nah, jadi dia merekomendasikan saya untuk melakukan sesi tersebut dengan Mbak. Jadi makanya jadi kan saya penasaran gimana ya itu cara hubunginya. Jadi dia kasih nomor WA, makanya saya hubungin Mbak tadi. Jadi dapat nomor saya dari Mbak Cynthia. Iya, betul. Ya, memang kebetulan Mbak Cynthia itu baru minggu yang lalu dia menemui saya untuk sesi konseling dia. Oh. Iya, jadi pantesan. Apa satu daerah sama Cynthia? Itu tuh teman kuliah sih Mbak di tempatnya. Oh, teman kuliah. Kalau boleh tahu Mbak berasal dari mana? Saya aslinya itu orang Kepayang. Nah kebetulan sekarang kan udah lagi menempuh pendidikan tuh Mbak di Bengkulu. Jadi pindah dulu ke Bengkulu untuk menyelesaikan pendidikan saya di salah satu universitas yang ada di Bengkulu. Iya, baik. Kalau boleh tahu nih, keperluan Mbak kesini itu untuk apa sih? Saya itu sebenarnya sedang mengalami kecemasan sih Mbak. Kecemasan karena ada sangkut pautnya sama apa namanya itu kuliah saya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke proses lebih dalam ya, sebelumnya izinkan perkenalan. Saya memperkenalkan diri. Di sini saya selaku konselor, nama saya Amalia Hidayah. Mbak Yeni bisa panggil saya Ibu Lia. Ya. Oh, Ibu Lia ya. Iya. Jadi di sini sebelumnya saya ingin bertanya dulu sama Mbak Yeni. Kan tadi dapat rekomendasi dari Mbak Cynthia. Nah, apakah sebelum kesini Mbak Yeni pernah melakukan konseling individu juga? Sebelumnya kalimat konseling individu nih Mbak masih familiar di telinga saya gitu. Nah jadi saya tidak mengetahui hal apa sih itu konseling individu. Yang saya ketahui kalau seandainya saya ada masalah, kalau seandainya saya lagi bergulatan pikiran, saya bisa minta bantuan kepada seorang konselor. Cuma sebatas itu sih Mbak. Berarti saya tarik kesimpulan ini baru pertama kali ya Mbak Iya, betul. konseling.
Sebelumnya belum pernah saya melakukan konseling, palingan sebatas curhat sama teman-teman saja. Apakah selain dari rekomendasi teman Mbak tadi, Mbak sebelumnya juga ada keinginan nih mau konsultasi ke sini, atau memang hanya direkomendasi dari teman Mbak saja? Kebetulan teman saya ini kan tahu permasalahan dan hambatan yang sedang saya hadapi, makanya dia yang merekomendasikan. Nah, dengan rekomendasi tersebut saya mikir, oh mungkin dengan cara saya melakukan konseling pada Mbak Lia itu dapat membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Nah, berarti Mbak secara sukarela untuk melakukan kegiatan konseling ini nanti ya? Iya, tapi sebelumnya Mbak saya mau tanya, kira-kira dalam sesi konseling ini kira-kira bakalan bocor nggak sih ke luar? Nah, jadi gini ya Mbak, proses konseling ini kan proses pemberian bantuan terhadap konselor kepada klien. Nah, di sini yang bertugas sebagai konselor adalah saya dan klien yaitu Mbak Yeni sendiri. Nah, jadi Mbak tenang saja nih, di proses konseling ini itu terjamin kerahasiaannya. Jadi Mbak tidak perlu takut tentang kebocoran-kebocoran cerita atau permasalahan yang nanti Mbak sampaikan. Jadi dengan begitu saya harap demi kelancaran proses kegiatan kita, Mbak dapat menceritakannya secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupin, agar nantinya kita dapat sama-sama nih memecahkan permasalahan tersebut, dan nantinya saya bisa arahkan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang akan Mbak ceritakan nanti. Berarti pada intinya nanti pada saat saya bercerita ini bakalan dirahasiakan ya Mbak? Iya. Soalnya gini Mbak, saya itu kan sebelumnya sering tuh cerita sama teman, cerita sama orang tua, cerita sama adik kan tuh. Tapi kadang mereka tuh agak lebih nyinyir. Nah, yang kita omong, kamu jaga ya rahasia saya, tahu-tahu bocor. Jadi dengan hal itu tuh saya tidak ada kepercayaan lagi kepada mereka, seperti kepada orang tua, kepada adik, bahkan kepada teman-teman saya sendiri. Saya tidak ada berani lagi untuk diceritakan mereka. Nah, makanya saya bertanya terlebih dahulu kepada Mbak supaya saya jaminkan dulu gitu. Nah, ini bakalan terjaga kerahasiaannya supaya saya bisa lebih tenang setelah menceritakan cerita saya kepada Mbak. Oke, saya paham ya. Tentunya pasti ada kecemasan sendiri dari Mbak tentang kebocoran cerita yang nanti Mbak sampaikan. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa kegiatan ini itu bersifat rahasia. Jadi Mbak tidak perlu takut dan tidak perlu cemas atas kebocoran ini, karena saya tidak akan menceritakan cerita atau permasalahan Mbak pada siapapun itu tanpa seizin Mbak. Iya. Janji ya Mbak, gak lagi bocorin. Nah, jadi selanjutnya boleh nih kita mulai, kira-kira apa sih permasalahan yang ingin Mbak sampaikan atau Mbak ceritakan? Permasalahan yang mau saya ceritakan sekarang itu Mbak mengenai kecemasan saya Mbak. Saya kan ceritanya tuh dari Kepahyang, pindah ke Bengkulu ini karena sedang menempuh pendidikan. Pendidikannya apa kalau boleh tahu? Perlu saya sebutkan Mbak? Boleh, untuk pelajaran kita hari ini. Jadi kan saya udah menyelesaikan pendidikan S1 tuh Mbak. Nah, jadi kebetulan kemarin ada pembukaan program profesi guru. Jadi saya mendaftar. Nah, kebetulan saya lulus. Nah, sekarang saya sedang menempuh pendidikan tersebut selama 2 semester atau bisa disebut dengan 1 tahun lah kurangnya. Nah, dalam 1 tahun ini kan dalam kuliah ini kan pas S1 itu udah lama sekali saya menyelesaikan pendidikan gitu. Nah, jadi udah terlalu kaku gitu nah untuk luwes lagi masuk ke dunia pendidikan. Jadi dengan keadaan yang baru ini saya masih culture shock lah Mbak, kaget gitu nah dengan tugas, dengan cara saya sosial dengan teman-teman saya, dengan saya menyesuaikan dengan keadaan yang baru gitu nah. Jadi
saya masih kaku dan masih cemas, bisa nggak sih saya menyelesaikan pendidikan ini gitu. Nah, dan itu juga ditambah lagi kan kuliah saya ini tugasnya itu menurut saya berbeda dengan tugas S1 Mbak. Kalau S1 itu kan masih tugasnya satu tugas itu 1 minggu, satu tugas itu 1 minggu. Nah sedangkan pas sekarang pendidikan sekarang tuh itu tuh tugasnya terlalu menumpuk gitu Mbak, jibu-jibu. Jadi apalagi ditambah lagi saya itu Mbak, kalau seandainya sedang menyelesaikan tugas, misalnya satu mata kuliah itu kan ada senjang waktu untuk menyelesaikan tugasnya itu 1 minggu. Nah saya itu lebih kayak yaudah masih ada waktu 1 minggu kemudian untuk menyelesaikannya. Tapi ketika waktu itu udah mepet, saya itu malah kayak panik gitu. Nah, oh ternyata tugas yang diberikan oleh dosen gak semudah yang saya bayangin gitu. Nah ketika saya menghadapi itu tuh kayak bisa gak ya saya menyelesaikan, gitu. Emangnya Mbak masuk ke dunia PPG ini sudah berjalan berapa lama? Saya sudah berjalan mungkin lebih kurang setengah semester sih Mbak. Baru ya? Iya. Makanya beberapa bulan belakangan ini saya mengalami kecemasan itu tadi, sulit tidur, terus juga gangguan makan saya juga berkurang. Terus kadang tuh apalagi dengan adanya tugas rumah tuh bikin kepala saya sakit Mbak. Nah kalau boleh tahu nih, emangnya jarak dari Mbak tamat S1 kemarin itu sama sampai ke akhirnya Mbak ikut tes PPG ini itu berapa lama jaraknya? Saya wisuda S1 itu di bulan Desember 2022. Sedangkan sekarang kan saya menempuh pendidikan PPG ini di bulan 2 2026. Jadi berapa tahun Mbak? 2023, 4 tahun ya. 2024, 2025, 2026. Nah iya 4 tahun. Nah jadi dengan jarak 4 tahun ini kan terlalu banyak kayak apa namanya tuh perubahan teknologi yang belum saya ikuti perkembangan zamannya. Dulu Mbak menyelesaikan tugas itu kan kami masih menggunakan Google tuh. Nah sekarang ternyata ada yang lebih teknologi itu masih makin berkembang ya, lebih canggih lagi. Ada yang namanya ChatGPT, ada AI. Jadi itu tuh kayak bikin saya, kayaknya saya tertinggal gitu. Kayaknya saya nggak bisa lah gitu. Jadi ada kepanikan yang di situ Mbak. Nah kalau boleh saya tahu nih, itu kan lumayan lama tuh dari jangka Mbak tamat S1 sampai ke PPG, daftar PPG itu kan sekitar 4 tahun lebih tuh kan. Iya, betul. Nah dari selama 4 tahun ini apa kegiatan yang Mbak lakukan? Ataukah Mbak mengajar, ataukah Mbak apa gitu? Nah sebelumnya setelah saya lulus S1 itu saya tidak pernah lagi balik ke dunia pendidikan. Saya baliknya ke dunia usaha. Nah di situ karena saya terlena dengan usaha saya, jadi saya tidak tertarik lagi masuk ke dunia pendidikan Mbak. Nah karena kebetulan kemarin ada permasalahan pribadi, terus juga ada peluang PPG buka. Nah jadi saya kayaknya pas coba, tahu lulus. Nah setelah lulus, saya baru menyadari, oh ternyata nggak segampang yang saya kira ya gitu. Nah mengikuti perkembangan saat ini untuk menyesuaikan dengan teman-teman yang lain. Jadi karena selama 4 tahun ini Mbak lepas dari kegiatan belajar mengajar, jadi timbullah perasaan atau sifat kaku kayak gitu ya Mbak. Jadi kayak pas masuk PPG ini kayak mulai dari awal lagi, kayak mulai belajar baru lagi gitu kan, karena jaraknya tadi yang cukup jauh ya. Nah jadi kalau boleh tahu nih, yang membuat Mbak tadi itu selain dari karena sudah lama jarak belajar mengajar tadi, yang membuat Mbak merasa tertinggal, kaget, cemas atas tugas-tugas PPG yang diberikan, apalagi kira-kira yang Mbak rasakan? Yang saya rasakan itu saya sulit menyesuaikan dengan teman-teman saya sih Mbak. Soalnya kan di PPG ini kan kita nggak satu angkatan.
maksudnya dalam artian satu umur lah gitu. Nah, ada yang di bawah saya, ada jauh yang di atas saya. Nah di situ saya sulit untuk menyesuaikan cara komunikasi saya. Misalnya kalau seandainya sama teman sebaya kan kita bisa dengan bahasa kita sendiri kan. Tapi kalau seandainya kita sama yang di bawah kita, itu lebih menjaga image sebagai seorang yang lebih senior. Sedangkan dengan yang lebih tinggi itu kayak kita gimana ya supaya kita bisa cocok atau lebih masuk dengan orang tersebut gitu. Nah itu juga yang membebani saya karena perbedaan usia mungkin Mbak. Iya. Jadi di kelas PPG Mbak ini itu tidak seumuran ya, berbeda-beda tingkatan dan berbeda-beda umur. Nah selain dari kecemasan tugas yang kembali banyak nih dan perbedaan umur tadi, apalagi yang membuat Mbak cemas saat ketika Mbak memasuki dunia PPG ini? Selebihnya sih oke Mbak, masih aman lah. Yang lebih utama itu kecemasan tadi Mbak, kecemasan yang karena terlalu banyak tugas dan juga saya baru lagi masuk ke dunia pendidikan lagi. Jadi hal itulah yang membuat saya berpikir mampu nggak sih saya gitu. Nah terus juga kan PPG ini kan saya kan cuma berjalan baru setengah semester kan, masih ada 1 semester lagi gitu. Nah jadi kira-kira saya tuh ada ketakutan, kira-kira saya bakal lulus nggak ya? Kalau seandainya nggak lulus, kira-kira malu nggak sih kalau saya nggak lulus gitu Mbak? Bingung saya menjelaskan itu gimana ya? Oke, saya paham. Nah dari kecemasan Mbak yang boleh dikatakan overthinking ya jadinya ya, dari kecemasan Mbak yang itu tadi, apa yang berdampak dalam kehidupan Mbak di PPG gitu? Apa yang terjadi, kejadian apa yang muncul gitu atas kecemasan yang Mbak rasakan? Kecemasan karena saya cemas tadi yang kayak ini bukan Mbak, yang sulit tidur gitu. Misalnya kayak gini kan, apakah karena Mbak cemas itu jadi Mbak akhirnya terlena dengan tugas-tugas, atau Mbak akhirnya telat ngumpul atau bahkan tidak mengumpulkan tugas kayak gitu? Kalau telat ngumpul sih enggak sih Mbak, palingan ya mepet waktu. Misalnya kan deadline-nya itu sekitar tengah malam jam 12. Nah saya kadang ngumpulinnya itu udah detik-detik terakhir deadline gitu. Nah terus juga pengerjaannya kan misalnya dikasih waktu itu 1 minggu atau beberapa hari. Nah saya itu lebih ke kayak yaudah masih ada waktu gitu. Nah tapi ketika waktu itu nyampe, nah saya pas baru buka tugas ternyata tugas itu tuh gak semudah yang saya bayangkan gitu. Nah jadi hal itu kan membuat saya tugasnya tidak terlalu maksimal saya buat. Terus juga apa namanya tuh yang membuat saya bikin panik, nambah kecemasan tadi. Jadi yang membuat Mbak cemas tadi itu karena mungkin Mbak itu mungkin bisa dikatakan banyak membuang waktu ya Mbak ya. Jadi karena deadline-nya yang mungkin Mbak kira masih panjang, ternyata karena Mbak terlena dengan waktu yang panjang itu, akhirnya pas dibuka di hari deadline ternyata tugasnya sulit. Iya betul. Nah kira-kira apa nih yang membuat Mbak terlena selain dari durasi pengumpulan tugas yang lama? Apa lagi hal-hal yang membuat Mbak terlena dengan mengerjakan tugas itu? Apa ya Mbak? Saya tuh kadang itu lebih menyepelekan gitu. Terus juga kadang lebih masih ada waktu. Terus juga lebih banyak saya menghabiskan waktu saya untuk rebahan, scroll media sosial gitu. Selain dari rebahan dan scroll media sosial tadi nih, kira-kira apakah ada kegiatan lain yang Mbak lakukan selain tadi yang menyebabkan akhirnya Mbak ini terlena dengan tugas-tugas tadi? Apa ya Mbak contohnya? Mungkin atau apakah Mbak membantu orang tua Mbak atau membantu siapa gitu? Iya. Akhirnya menyebabkan Mbak
tadi itu awalnya terlena, akhirnya terlupakan. Pada saat hari deadline-nya baru teringat dan ternyata tugas-tugas yang dikerjakan itu sulit gitu. Kebetulan juga kan saya kan di rumah itu ada 5 orang tuh Mbak. Nah jadi di sana kan saya anak pertama, jadi tugas rumah tangga itu kan lebih dominannya dikerjakan sama saya. Nah mungkin hal itu juga sih yang membuat saya terlena dengan tugas gitu, karena ke distract sama pekerjaan lain seperti membereskan rumah, nyuci piring, nyuci baju. Apalagi kan saya kan ada adik-adik gitu kan Mbak. Nah adik-adik saya juga belum terlalu mandiri dalam urusan rumah tangga, pekerjaannya seperti nyuci baju dan lain-lain. Nah itu tuh semuanya teralihkan kepada saya, dengan tanggung jawabnya kepada saya. Nah itu mungkin sih Mbak yang membuat saya tidak fokus dalam mengerjakan tugas ataupun sering mengabaikan tugas tersebut. Berarti rumah Mbak itu tinggal bersama orang tua, masih tinggal bersama orang tua dan keluarga. Iya. Berarti tadi itu hanya lahir saja di Kepayan dan tinggalnya di Bengkulu, dekat dengan Bengkulu, dekat dengan kampung. Iya. Dan biasa ya kita ya, namanya pekerjaan rumah kan masih tinggal sama orang tua kan, jadi ya kita masih mengikuti ritme atau aturan-aturan di rumah. Betul, membantu gitu iya. kan. Akhirnya mungkin itu juga yang menjadi alasan Mbak terlena tadi, selain dari waktu yang masih panjang tadi, dan juga terlupakan karena adanya kegiatan-kegiatan lain gitu Iya. kan. Nah jadi berikutnya kira-kira nih apa yang Mbak harapkan dari sesi konseling ini? Yang saya harapkan tuh Mbak, kecemasan saya tadi dapat gimana sih saya mengatasi kecemasan saya dengan situasi yang baru, dengan jadwal saya yang baru gitu. Nah dengan sebelumnya Mbak tahu sendiri kan saya udah lama tidak masuk ke dunia pendidikan, sudah lama tidak kuliah. Tahu-tahu sekarang saya harus mengikuti hal tersebut. Itu yang bikin saya harapan saya setelah konseling ini dapat menyelesaikan kecemasan saya. Nah dari hal-hal yang kita sebutin tadi itu, apa ada lagi nggak hal-hal lain yang membuat Mbak tuh, yang menyebabkan Mbak cemas karena kaget dengan tugas-tugas yang banyak tadi? Nah, selain dari deadline waktu yang panjang tadi, yang masih panjang, terus selain dari membantu orang tua tadi, ada lagi nggak alasan Mbak atau penyebab Mbak itu cemas karena tugas-tugas yang ini yang banyak tadi? Apa ya Mbak? Misalnya apakah Mbak maaf ini, atau karena memang Mbak malas, atau memang karena Mbak akhirnya karena tadi kan Mbak menyebutkan kan Mbak awalnya menyepelekan ini kan. Iya. Selain dari menyepelekan, apakah karena juga Mbak mager nih? Iya Gitu. itu Mbak yang saya itu yang menjadi permasalahan saya. Saya itu orangnya tipikal orang yang nggak mau melakukan hal kalau seandainya nggak ada tekanan. Jadi lebih banyak rebahan, lebih banyak menyepelekan waktu, lebih banyak mengabaikan tugas-tugas gitu. Nah kalau seandainya belum deadline belum saya kerjakan. Nah jadi itu karena orang tua saya juga negur, kerjain tugas itu ya, nanti ini kan nanti kelabakan, tapi nanti aja lah. Itu tuh maksud malas kan Mbak. Nah itu sih yang faktor penyebabnya gitu. Nah Tadi kan Mbak bilang tuh kan saya itu bisa gesit, dikatakanlah bisa gesit mengerjakannya jika ada tekanan deadline. Iya. Nah, semisal nih Mbak mengerjakannya sebelum deadline nih, apakah Mbak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut atau tugas itu? sebenarnya kalau ditanya hal itu Mbak kemungkinan bisa Mbak, tapi kadang itu tadi yang mau bilang kalau seandainya aku ini sering menyepelekan, kalau misalnya dipaksa kemungkinan bisa sih, apa sih yang nggak bisa gitu kan, tapi penyakitnya itu penyakit malas tadi. Nah, tadi kan berarti Mbak katakan kan mengerjakan waktunya saat mepet deadline. Setelah deadline baru Mbak buka tugas-tugasnya nih. Nah, misalnya Mbak buka dari awal tugas-tugasnya nih. Ternyata setelah Mbak lihat tugas-tugasnya,
apa tugas itu terlihat susah atau gimana, atau ternyata oh enggak juga ya ternyata gitu kan. Jadi selama ini karena aku menyepelekan waktu saja gitu. Sebenarnya sih Mbak, kalau Mbak mau tahu, tugas itu tuh susah ketika mepet deadline. Tapi kalau seandainya saya pernah saya coba mengerjakan tugasnya lebih awal, lebih setelah ada pemberian tugas langsung saya kerjakan, ternyata nggak sesusah yang saya bayangkan gitu. Nah, tapi ketika tugas itu saya kerjakan mepet waktu pengumpulan, nah itu tuh terasa berat untuk saya. Berarti sebenarnya Mbak itu bisa ya mengerjakannya, cuma mungkin kebiasaan Mbak. Kalau boleh tahu nih, sebelum di PPG ini di S1 waktu itu gimana proses Mbak pengerjaan tugas? Apakah Mbak seperti ini atau sebelumnya kayak gimana? Sebelumnya tuh saya punya teman Mbak, dia merupakan orang yang termasuk ambisi sih. Nah jadi dengan teman tersebut dia sering mengingatkan saya, ayo ya buat tugas, ayo ya buat tugas. Nah hal itu yang membuat saya jarang sekali mengumpulkan tugasnya secara mepet seperti yang di PPG ini. Nah ketika yang PPG ini kan sudah saya ceritakan Mbak, kalau seandainya ada perbedaan umur, jadi saya belum mendapatkan teman yang sefrekuensi ataupun teman yang ambisi untuk mengerjakan tugas tersebut. Berarti sebenarnya pembuangan waktu yang sia-sia ini baru terjadi di saat Mbak PPG ini saja. Dan bisa saya lihat tadi dari yang Mbak bicarakan, ternyata Mbak tuh sebenarnya bisa mengerjakannya. Cuma karena perbedaan usia teman-teman tadi yang menyebabkan juga Mbak juga suka terlena dengan waktu deadline yang panjang, akhirnya menyebabkan dan Mbak terbiasa di ritme yang seperti itu, yang melambat-lambatkan mengerjakan tugas gitu ya. Nah, dari sesi konseling ini apa kira-kira yang Mbak harapkan gitu? Misalnya saya berharap saya bisa berubah dari gini, apa gitu yang Mbak inginkan? Yang Mbak inginkan itu tadi mau saya itu saya dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan maksimal dan tidak terlalu mepet pada waktu pengumpulan. Gitu ya, jadi Mbak bisa berubah dari yang sebelumnya tadi kan. Nah kira-kira cara apa gitu yang akan Mbak lakukan gitu untuk merubah cara pengerjaan Mbak tadi? Mungkin saya akan melakukan gini Mbak, mungkin dengan cara saya mengatur waktu mungkin, terus juga dengan cara saya tidak terdistract dengan pekerjaan-pekerjaan lain, atau mungkin dengan cara saya tidak membuang-buang waktu dan tidak menyepelekan hal sekecil apapun itu, karena sebenarnya tugas yang diberikan kalau seandainya dikerjakan dengan di awal itu akan terasa mudah dibanding mengerjakannya setelah hampir deadline. Nah, jadi sebenarnya Mbak sudah tahu nih seharusnya apa yang harus Mbak lakukan. Tadi kan Mbak menjawab sendiri itu kan, dengan cara tidak menunda pekerjaan dan fokus dengan salah satu. Jika memang ada tugas, fokus ke tugas dulu. Jika memang ada pekerjaan rumah, bisa diberitakan kepada orang tua bahwa Mbak Yeni sedang ada tugas, agar nanti tugasnya tidak terkumpul deadline lagi, mepet waktu lagi gitu ya. Nah sekarang selain dari yang Mbak sebutkan tadi, apalagi kira-kira hal-hal yang bisa Mbak lakukan gitu untuk agar tidak mepet waktu lagi nih, selain dari fokus tidak memberitahu orang tua jika lagi ada tugas, jadi tidak dapat membantu pekerjaan itu. Mungkin saya seperti strategi saya waktu S1 suka lebih cari teman yang lebih ambisi supaya saya dapat memotivasi saya dalam mengerjakan tugas. Nah baik, jadi sesi konsultasi kali ini kita sudah menemukan solusi yang Mbak sebutkan sendiri ternyata ya, bahwa sebenarnya Mbak mampu mengerjakan itu, dan selama ini apakah tugas-tugas itu ada yang tidak terkumpul atau sebenarnya semuanya bisa Mbak selesaikan dan Mbak kumpulkan? Alhamdulillah sih Mbak, sampai sejauh ini terkumpul semua sih ya. Nah
jadi ternyata walaupun kecemasan-kecemasan yang Mbak rasakan tadi, ternyata Mbak mampu menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Dan ternyata tidak ada tugas yang tidak bisa Mbak kumpulkan. Semuanya terkumpulkan dengan baik, ya kan? Nah, dari sesi konseling yang sudah kita lakukan tadi ini, bagaimana perasaan Mbak Yeni setelah melakukan kegiatannya? Alhamdulillah sih Mbak, setelah melakukan konseling ini saya merasa, oh ternyata permasalahan yang sedang saya hadapi, kecemasan yang sedang saya hadapi, itu tuh ternyata dari diri saya sendiri. Karena kalau seandainya saya tidak berpikir untuk mengabaikan waktu, menyepelekan waktu, itu tuh pekerjaan saya bisa saya selesaikan dengan tepat waktu gitu. Alhamdulillah ya, saya cukup senang juga ternyata saya dapat membantu Mbak menemukan solusi terbaik dari permasalahan Mbak yang Mbak hadapi, dan ternyata juga solusi itu bisa Mbak sendiri yang memberikannya gitu ya tadi ya. Jadi saya harap kedepannya nanti yang kita bahas tadi Mbak mampu kedepannya berubah mindset Mbak gitu kan. Jangan lagi terlena dengan tenggat waktu yang panjang. Kalau bisa nanti kan hari ini misal dikasih dosen tugas, kalau bisa di hari yang sama juga Mbak kerjakan atau Mbak guyur mengerjakannya. Jangan karena deadline yang panjang itu nanti sajalah saya kerjakannya, masih panjang waktunya, akhirnya kan muncullah kegiatan-kegiatan tambahan yang membuat Mbak lupa dari bahwa Mbak ada tugas ini. Saya berharap nih nanti kita lihat sama-sama ya untuk 1 minggu ke depan nih apakah ada perubahan yang Mbak Yeni alami. Apakah memang benar Mbak Yeni lakukan nih apa yang saya arahkan tadi gitu kan, yang kita arahkan sama-sama tadi. Nah, berarti 1 minggu ke depan itu saya ini ya Mbak, lebih itu kan kayak ngumpulin tugas waktu. Iya, gitu ya. Mbak lakukan kegiatan-kegiatan yang tadi kita rencanakan sama-sama. Mungkin saya bakalan menghilangkan bentuk saya kayak rebahan. Iya, mungkin bisa kalau memang tidak bisa langsung mungkin bisa dikurangi gitu kan. Nah, jadi nanti kita bertemu di sesi selanjutnya ya, yaitu satu minggu ke depan nanti saya hubungi Mbak lewat WhatsApp. Oh, 1 minggu ke depan kita ketemuan lagi ya? Iya, nanti kita pertemuan lagi. Nanti saya lihat nih saya tanya lagi sama Mbak, ada nggak sih perubahan-perubahan yang Mbak rasakan dari setelah kita melakukan konseling ini. Nah, untuk waktu dan jamnya nanti saya hubungi, saya konfirmasi lagi ke Mbak. Oh ya. Oke. Saya rasa sesi konseling ini cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya menyampaikan kepada Mbak, saya mohon maaf secara pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun gitu ya. Terima kasih kepada Mbak Yeni karena sudah sukarela. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia. Sama-sama. Nah, teman-teman, itu tadi adalah video kegiatan konseling individu. Apakah teman-teman sudah melihatnya? Nah, jika sudah, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah menyempatkan waktu untuk menonton video konseling individu saya. Saya selaku konselor, apabila terdapat kesalahan kata dalam video tersebut, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.